Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 103. Tidak, ini imajinasiku. Saat ujung pedang hendak menembus bagian tengah mulutnya, Qin Ming tiba-tiba terbangun. Pemandangan di depannya berubah dengan cepat lagi, dan dia kembali ke kotak mewah. Darah merah menghilang tanpa bekas, dan tidak ada bekas darah di tubuh Qin Ming. Adegan yang terjadi sebelumnya hanyalah halusinasinya, halusinasi yang disebabkan oleh aura jahat yang terkandung dalam belati. Qin Ming menundukkan kepalanya dan melihat belati itu hanya berjarak 1 inci dari jantungnya. Jika dia maju beberapa sentimeter, dia akan mati di tempat, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Pedang kuno yang menakutkan dan aneh, itu benar-benar bisa membuat orang berhalusinasi. Qin Ming menyeka keringat dingin dari dahinya. Berkat pikirannya yang tegas, orang lain pasti sudah lama mati. Dia sekali lagi merasakan aura jahat yang dipancarkan belati itu telah menghilang, dan kembali ke tampilannya yang sederhana dan bersahaja. Warnanya merah tua dan setipis daun. Namun, dengan kemampuan kewaskitaan Qin Ming, dia bisa dengan jelas menangkap cahaya merah dingin yang dipancarkan oleh pedang, seperti senjata pembunuh yang bisa meminum darah kapan saja. Belati ini terlalu aneh, dan asal-usulnya tidak sederhana. Saya ingin tahu apakah pemilik sebelumnya pernah mengalami serangan balasan. Qin Ming tidak berani membiarkan orang lain menyentuhnya, jadi dia menyimpannya dan keluar dari kotak. Saat ini, pelelangan telah selesai dan jamuan makan akan segera berakhir. Gu Qingyi dan Isabella menolak tawaran Qi Yuankei untuk tinggal dan pergi dengan mobil. Setelah mengirim kedua dewi keluar dari gerbang villa dan melihat mereka masuk ke dalam mobil, Qi Yuankei tidak bisa lagi menyamar, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat jahat. Qin, tunggu saja dan berani mempermalukanku di depan umum berkali-kali. Tidak perlu menahanmu di dunia ini. Niat membunuh yang dingin melintas di mata kejam Qi Yuankei. Terlalu mudah baginya untuk membunuh seseorang. Qin Ming sangat malu pada perjamuan malam ini sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, jadi dia memiliki niat membunuh. Ming, aku merasakan aura tadi kenal dari belati itu. Sebaiknya jangan membawanya. Lebih baik anggap saja sebagai koleksi. Saat pelelangan, Isabella duduk di baris pertama. Dia terlahir sangat sensitif terhadap darah. Dia merasakan energi jahat berdarah yang dipancarkan belati dan memperingatkannya. Tidak apa-apa, saya sudah mengalami hal yang tidak menyenangkan, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Kata Qin Ming sambil tersenyum santai. Itu bagus. Isabella merasa lega. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Qin Ming hampir mati karena belati itu. Jika dia tahu, dia akan membujuk Qin Ming untuk melemparkan belati itu sejauh mungkin. Lebih dari setengah jam kemudian, sekelompok 3 Mercedes-Benz Maybach hitam melaju ke Bishui Manor dan parkir di luar sebuah villa. Seorang pengawal keluar dari mobil, membuka pintu, dan 3 mobil masuk. Sayangku, apakah kamu ingin tinggal bersamaku? Menunggu Gu Qingyi keluar dari mobil terlebih dahulu, Isabella berdiri dan berbisik di telinga Qin Ming, matanya menawan dan menawan. Lupakan malam ini. Ini rumah Gu Qingyi. Tidak nyaman. Ayo kita pergi ke hotel lain kali. Qin Ming merasa panas di hatinya. Akan sulit bagi pria manapun untuk menolak pesona Isabella sendirian mengalaminya secara pribadi. Pesona Isabella yang tak ada habisnya. Oke. Isabella mengerucutkan bibir merahnya karena ketidakpuasan dan keluar dari mobil dengan santai. Aneh, Yuma pergi tidur pagi-pagi sekali malam ini. Vilanya gelap, dan Gu Qingyi menyadari ada yang tidak beres. Dulu, tidak peduli seberapa larut dia kembali, Yuma akan menunggunya, tapi dia tidak melakukannya. Tidak terlalu memperhatikan. Mungkin ibu. Saya lebih tua, dan saya cukup lelah akhir-akhir ini, jadi tidur lebih awal adalah hal yang wajar. Harus dikatakan bahwa pengawal yang dibawakan Isabella sangat profesional dan selalu menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi, meskipun mereka tahu tidak ada bahaya. Kedua pengawal itu memasuki ruangan terlebih dahulu dan hendak menyalakan lampu. Tiba-tiba mereka menjerit nyaring dan terbang keluar dari pintu lagi, dengan darah menetes dari dada mereka, dan menabrak Gu Qingyi yang mengikuti di belakang. Hati-hati. Qin Ming memiliki mata yang tajam dan tangan yang cepat. Pada saat yang sama ketika pengawal itu berteriak, dia menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk melihat ke dalam ruangan. Kakinya bergerak secepat hantu, dan dia memeluk Gu Qingyi dan mendapatkannya keluar dari jalan. Plop, plop. Kedua pengawal itu terjatuh terlentang, dan langsung kehilangan nafas. Masing-masing memiliki lubang darah sebesar mangkuk di jantungnya, seolah-olah telah dicakar oleh cakar binatang yang tajam juga hancur, dan darah mengalir deras. Siapa itu? Keempat pengawal lainnya tampak serius dan dingin seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang kuat, dan mereka merunduk untuk melindungi Isabella. Di mata mereka, Isabella adalah tuan mereka, dan jika terjadi bahaya, mereka akan menjadi orang pertama yang melindunginya. Putri Isabella, lama tidak bertemu. Anda tidak menyangka kami akan datang, bukan? Dengan suara kasar, seorang pria berbentuk beruang keluar dari villa paha orang dewasa. Ototnya tebal dan menggembung seperti batu keras, penuh kekuatan dahsyat. Tangannya tampak persis seperti cakar binatang, dan jari-jarinya tajam, bersinar dengan cahaya dingin yang redup, dan berlumuran darah dan daging cincang.
Jelas sekali bahwa dia telah melakukan serangan diam-diam dan membunuh dua pengawal dengan satu pukulan. Di belakang pria ini ada 7 pria asing yang sama kekarnya, masing-masing dengan tatapan tajam di matanya dan ekspresi menyeramkan di wajahnya, seolah-olah dia adalah roh jahat. Dua di antaranya adalah pengawal yang masuk ke rumah Shao Xiang. Tolstoy. Isabella mengenali pria kekar yang memimpin, dan alisnya tiba-tiba berdiri, wajahnya sedingin es. Siapa mereka? Mereka membunuh orang di depan umum. Mereka sangat sombong. Gu Qingyi terkejut. Dia melihat penjahat ini datang untuk Isabella. Dia mengira ada yang tidak beres dan berkata dengan tergesa-gesa, apakah kamu ingin memanggil polisi? Masalah datang begitu cepat. Kami akan menyelesaikannya sendiri. Kamu bisa istirahat. Qin Ming tidak ingin Gu Qingyi melihat adegan selanjutnya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menekan bagian belakang leher Gu Qingyi bahwa penglihatannya menjadi hitam. Kemudian, Qin Ming menjemput Gu Qingyi, menghindar dan melompat, lalu meninggalkan villa. Tentu saja, Qin Ming tidak melarikan diri, tetapi menempatkan Gu Qingyi di tempat yang aman dan kembali untuk menghadapi para gangster. Tolstoy tidak menghentikan Qin Ming untuk pergi dan tersenyum dingin pada Isabella. Yang mulia putri, Anda benar-benar berani meninggalkan pengaruh klan darah dan muncul di Tiongkok Timur. Mari kita lihat bagaimana Anda melarikan diri malam ini. Isabella mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, berapa banyak dari kalian setengah binatang yang ingin menangkapku dalam mimpiku? Apa menurutmu keempat sampah ini bisa menghentikan para pejuang klan kita? Seharusnya kamu yang bermimpi, bangun. Tolstoy tersenyum lebih liar dan memerintahkan, Isabella milikku, dan 4 lainnya milikku. Tidak salah satu dari kalian akan tertinggal. Ya. 4 pria kekar berjalan keluar dari belakang Tolstoy dan menerkam keempat pengawal Isabella seperti binatang buas. Orang-orang ini datang dengan persiapan yang baik dan prajurit terpilih dari klan. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Isabella dalam efektivitas tempur. Kamu bukan tandingan mereka, aku perintahkan kamu mundur. Dia berubah dari penampilannya yang halus seperti biasanya, matanya yang indah dipenuhi dengan darah merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, dengan rambut panjang emasnya berkibar dan roknya berkibar. Saat ini, sosok langsing Isabella seperti Dewi Perang, dan auranya tidak lebih lemah dari Tolstoy yang liar. Dia menghentikan 4 pria kekar yang bergegas ke arahnya dengan gerakan lincah dan anggun. Lindungi sang putri dan lebih baik mati daripada menyerah. Keempat pengawal mata Isabella menjadi lebih galak dan tak kenal takut. Mereka masing-masing bergegas menuju 4 pria kekar, dan terjadi perkelahian. Putri, kamu milikku, Tolstoy terpeleset dan lantai beton retak. Seluruh tubuhnya melompat keluar seperti bola meriam. Dia mengayunkan cakarnya yang tajam dan dapat dengan mudah merobek tubuh yang berdaging dan berdarah. Sekelompok binatang, mereka lelah hidup. Pada saat ini, Qin Ming kembali lagi, muncul di depan Isabella seperti hantu, dan meninju tanpa ragu-ragu. Bang! Dalam kilatan petir, tinju Qin Ming bertabrakan dengan cakar tajam Tolstoy, dan fluktuasi udara yang hebat menyebar ke segala arah dengan tinju mereka sebagai pusatnya. Siapa kamu? Tolstoy terkejut dan mundur beberapa langkah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Fisiknya sangat kuat, dan dia bisa memukul dengan kekuatan yang sangat besar. Dia tidak percaya salah satu cakarnya ditangkap oleh manusia, dan tinju lawannya tidak terluka. Pluto yang berspesialisasi dalam mengumpulkan binatang. Kata Qin Ming dengan bangga. Kamu adalah Pluto, yang dikenal sebagai Raja Tentara Bayaran Termuda. Tolstoy melihat lebih dekat dan mengenali Qin Ming, lalu pikirannya berubah menjadi ekspresi jijik. Huff. Kamu reptil jelek berani mempermalukan klan kami dan menghentikan kami melakukan sesuatu. Kamu hanya akan mati, dan kamu akan mati dengan cara yang jelek. Saat kata, kematian, keluar, Tolstoy melangkah maju lagi, tinjunya yang besar bergerak maju mengikuti deru angin, sekuat bambu. Binatang adalah binatang buas. Mereka tahu bahwa mereka kalah, tetapi mereka masih saling berhadapan dan memukul batu dengan telur. Qin Ming meninju lagi, tapi kali ini dia menggunakan 80% kekuatannya. Bang! Ada getaran yang tumpul, dan Tolstoy terus terjatuh ke belakang seolah-olah dia baru saja menabrak gunung. Setiap kali dia mundur selangkah, lantai beton di bawah kakinya retak nyaris tidak bisa berdiri diam, dan tangannya meneteskan darah, tinjunya retak, dan tulangnya sakit seolah patah. Kekuatan yang sangat kuat. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda. Tolstoy menyingkirkan rasa jijiknya dan ekspresinya menjadi serius. Kamu masih manusia pertama yang berani bersaing denganku untuk mendapatkan kekuatan. Aku menghormatimu dan memberimu kesempatan untuk mati tanpa mayat utuh. Nada yang sangat kuat. Sayang sekali kamu bukan manusia serigala pertama yang mati di tanganku, jika tidak, kamu akan merasakan suatu kehormatan besar. Qin Ming mengejek gayung bersambut. Mengetahui bahwa kita adalah manusia serigala yang hebat dan berani menghentikannya sama saja dengan mencari kematian. Tolstoy tidak terkejut bahwa Qin Ming mengetahui identitasnya dan mencibir dengan muram. Menderita kematian. Raung Tolstoy, kakinya yang kuat menendang tanah dan melompat seperti pegas. Meskipun ukurannya besar, gerakannya sangat lincah. Dengan 2 lompatan, dia mencapai langit di atas kepala Qin Ming. Dia menggunakan tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya untuk memukul topi Tianling Qin Ming dengan keras. Sudut mulutnya dipenuhi dengan kekejaman yang haus darah, seolah-olah dia melihat darah Qin Ming berceceran.
Tempat itu. Kekuatan seorang werewolf memang sudah besar, belum lagi Tolstoy merupakan seorang pejuang elit di antara para werewolf dan terlahir dengan kekuatan suci saat ini. Dengan seluruh kekuatannya, pukulan tersebut bahkan mampu menghancurkan pipa baja, apalagi daging dan tubuh darah. Bab 104. Terdengar suara, boom, yang memekakkan telinga. Udara menghasilkan riak yang keras, dan debu beterbangan. Namun, adegan ledakan otak Qin Ming seperti yang dibayangkan Tolstoy tidak muncul. Qin Ming mengayunkan tinjunya untuk menangkap pukulan Tolstoy dengan seluruh kekuatannya. Lempengan semen di bawah kakinya hancur seketika, dan kakinya terjebak di dalamnya, tapi tetap saja berdiri tegak, senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Tolstoy terkejut dan buru-buru mundur. Aku telah dipukuli beberapa kali olehmu, dan sekarang giliranku. Qin Ming menarik kakinya, mengikutinya seperti bayangan, dan melancarkan pukulan berat seperti palu meteor. Melihat Qin Ming berubah menjadi bayangan dan menyerangnya, Tolstoy tidak dapat mengelak, dan tubuhnya terbang seperti karung pasir, menghancurkan hamparan bunga giok dan jatuh ke dalamnya. Ah! Tolstoy juga menyadari kesenjangan antara dia dan Qin Ming. Tidak peduli apakah itu kecepatan atau kekuatan, dia bukanlah tandingannya. Dia merasa malu dan marah, menghantam tanah dan mengaum. Saat dia meraung, tubuhnya tiba-tiba membengkak, ototnya membesar, pakaiannya robek dan terbang, dan cakarnya menjadi lebih tajam dan ramping. Kepalanya juga mengalami perubahan yang signifikan. Mulutnya menonjol ke depan, memperlihatkan mulut penuh taring dan gigi tajam, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin seperti binatang buas. Ketika Tolstoy berdiri, dia berubah menjadi manusia serigala. Tingginya 2 meter, dengan rambut hitam tebal di sekujur tubuhnya, anggota badan yang kuat dan otot yang berkembang dengan baik, dan tangannya lebih besar dari alas mouse. Monster berkepala. Ketika manusia serigala tidak bertransformasi, dia terlihat persis seperti orang normal dan dapat berbicara berbagai bahasa. Setelah bertransformasi, dia menjadi monster berkepala serigala seperti Tolstoy, dan dia sangat cepat, kuat, dan sangat ganas. Sangat menarik untuk akhirnya berubah menjadi orc. Qin Ming tersenyum dan mengangkat tangannya ke arah Tolstoy yang provokatif. Bunuh. Tolstoy meraung, menghentakkan kakinya ke tanah, dan bergegas keluar. Kecepatan dan kekuatan berpadu sempurna belati. Namun, Qin Ming lebih cepat, seperti hantu, dan cakar Tolstoy hanya mengenai bayangannya. Kamu terlalu lemah. Saat itu aku membunuh seekor serigala yang 10 kali lebih kuat darimu. Saat berikutnya, suara Qin Ming terdengar di belakang Tolstoy. Tolstoy dengan cepat memutar pinggangnya dan mengayunkan kaki kanannya seperti angin puyuh, tetapi suara itu hilang sama sekali. Qin Ming mundur seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan melanjutkan dengan nada netral, saya masih ingat bahwa nama serigala itu adalah Griffin. Dia adalah pamanku, dan aku akan mencabik-cabikmu. Setelah transformasi, Tolstoy menjadi lebih kejam, sedikit mengigau, dan menjadi marah melepaskan peluru meriam. Di antara manusia serigala, hanya pejuang paling heroik yang bisa mendapatkan gelar prajurit serigala, yang merupakan kehormatan tinggi bagi manusia serigala. Sejak zaman kuno, manusia serigala dan vampir tidak cocok satu sama lain dan terus-menerus berkonflik, seolah-olah mereka dilahirkan untuk menjadi musuh bebuyutan. 2 tahun lalu, Qin Ming sedang menjalankan misi di Eropa dan bertemu Isabella. Saat itu, dia tidak mengetahui bahwa Isabella adalah seorang putri vampir dan mengira dia adalah putri dari keluarga kaya. Isabella menyelinap keluar untuk bermain tanpa penjaga, tetapi dia ditemukan oleh manusia serigala dan dikejar oleh Griffin dan tim elit. Setelah manusia serigala bertransformasi, dia menjadi berani dan tidak takut, dan rekan satu tim Qin Ming merasa sulit untuk melawan. Dia dan Isabella mundur, Qin Ming menghentikan manusia serigala sendirian, bertempur berdarah, dan akhirnya membunuh serigala Griffin, dan dirinya sendiri terluka parah. Setelah itu, Qin Ming menghabiskan 2 bulan untuk memulihkan cederanya, dan Isabella tinggal bersamanya selama 2 bulan. Pada saat inilah Isabella jatuh cinta dengan Qin Ming, seorang pria yang bisa melindungi rekan satu timnya dan dia dengan nyawanya. Saat ini, kekuatan Qin Ming telah meningkat pesat, dan sangat mudah untuk menghadapi Tolstoy, yang belum menerima gelar prajurit serigala. Saat Qin Ming dan Tolstoy bertempur, Isabella juga tidak diam, bertemu manusia serigala lain dan menutupi pelarian para pengawal. 3 manusia serigala yang awalnya menyaksikan pertempuran juga bergerak dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Dengan 7 lawan 5, mereka benar-benar berada di atas angin. 3 dari 4 pengawal adalah orang biasa, dan mereka tidak membawa senjata, jadi mereka bukan tandingan manusia serigala. Dalam hitungan detik, 2 dari mereka meninggal secara tragis, dan tidak ada satupun tubuh mereka yang utuh mengerikan untuk dilihat, dan mereka secara brutal dicabik-cabik oleh manusia serigala. Raymond, kapten pengawal lainnya, telah berubah menjadi vampir dalam kondisi bertarung, dengan 4 taring tajam menonjol dari mulutnya, sepasang mata merah seperti darah, tubuhnya juga sedikit melebar, dan otot-ototnya penuh dengan ledakan. Kekuatan. Dia bertarung sendirian dengan 3 manusia serigala, nyaris tidak bisa bertahan. Aku tidak punya waktu untuk bermain lambat denganmu. Qin Ming mengintip dan menemukan bahwa Isabella berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia menghindari serangan Tolstoy dan tiba-tiba menghindar dan berlari lurus ke arah kedua manusia serigala itu. Ekor naga ditendang keluar. Kedua manusia serigala itu lengah, tulang punggungnya patah, muntah darah, dan terjatuh.
Meski tidak terbunuh di tempat, anggota tubuh bagian bawah mereka lumpuh dan kehilangan kemampuan bertarung. Melihat Qin Ming diam-diam menyerang kedua temannya dan memunggungi dia, Tolstoy menjadi semakin marah. Dia melompat, menyatukan tangannya seperti palu yang berat, dan menghancurkan kepala Qin Ming dengan kejam dari atas ke bawah mengintimidasi. Dengan angin kencang di belakang kepalanya, Qin Ming bahkan tidak melihat ke belakang, dia membungkuk dan menundukkan kepalanya, mengangkat kaki kanannya ke belakang, dan menendang perut Tolstoy saat dia jatuh dari udara. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa kaki kanan Qin Ming terbungkus kabut hitam yang aneh, dan dia telah menggunakan energi aslinya. Aduh! Tolstoy melolong melengking seperti binatang buas, perutnya berlumuran darah, tubuhnya yang besar terbang tinggi lagi, melintasi parabola, dan jatuh dengan keras, menyebabkan tanah bergetar hebat. Tolstoy terluka parah, yang benar-benar merangsang manusia serigala lainnya. Mereka berteriak di langit dan berubah menjadi monster berkepala serigala dan bertubuh manusia. Dua dari mereka terus menyerang Isabella dan Raymond, dan tiga lainnya lebih ganas dari serigala jahat dan menyerang Qin Ming. Sekelompok orang bodoh, kamu berani datang ke sini untuk mati, aku akan membantumu. Qin Ming bergerak dan mengeluarkan belati aneh yang dia dapatkan di lelang amal, ingin menguji kekuatan pedang ini. Ketiga manusia serigala menyerang Qin Ming dengan tanduk mereka, dan 6 cakar tajam mereka mencakar tubuh Qin Ming, dengan cepat dan keras, ingin mencabik-cabiknya. Bunuh! Teriak Qin Ming pelan, menghentakkan kakinya ke tanah, melompat di tempat dengan anggun seperti burung layang-layang, dan berputar 360 derajat di udara. Pada saat yang sama, dia menuangkan energi aslinya ke dalam belati, dan cahaya merah aneh tiba-tiba muncul, lalu membuat busur di udara. Saat berikutnya, luka rapi dan halus muncul di leher ketiga manusia serigala, dan darah mengalir keluar seperti mata air yang tak terbendung. Dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka, mereka pingsan dan mati. Benar saja, itu adalah pedang. Qin Ming sangat senang. Setelah menuangkan energi aslinya, tubuh pedang menjadi jelas. Warnanya semerah darah, memikat dan berkilau, dan garis-garis aneh di atasnya mulai mengalir, menyerap noda darah, dan pedang itu mengeluarkan suara kicau ceria, seolah-olah bersemangat karena meminum darah. Selain itu, halusinasi mengerikan yang ditemui Qin Ming saat pertama kali mendapatkan pedang kuno tidak muncul. Dalam sekejap mata, 3 manusia serigala lagi mati secara tragis. 2 sisanya ketakutan dan ingin mundur. Mereka dengan tegas menyerah pada Isabella dan berbalik untuk mundur. Dan melakukan beberapa lompatan cepat. Panjat tembok halaman dan lari. Jangan biarkan mereka kabur, kalau tidak mereka akan menarik lebih banyak manusia serigala. Teriak Isabella, lalu menyusul. Serahkan padaku, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Qin Ming dengan cepat menghindar, menghentikan Isabella, dan mengejarnya. Manusia serigala berlari dengan seluruh kekuatannya dan sangat cepat, tetapi tidak ada yang bisa menandinginya. Ketika mereka bertemu Qin Ming, kecepatan mereka tidak ada apa-apanya. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Qin Ming menyusul manusia serigala yang melarikan diri. Lampu merah aneh di telapak tangannya melintas seperti aliran cahaya. Kedua manusia serigala yang menahan Tolstoy jatuh tanpa ada kesempatan untuk melawan. Aku akan bertarung denganmu. Tolstoy meraung dengan enggan, mengetahui bahwa situasinya telah berakhir, dan dengan wajah yang sangat ganas, dia bergegas maju dengan tubuhnya yang terluka parah. Qin Ming tidak mengelak, tapi langsung menghampirinya. Belati di telapak tangannya melewati lengan Tolstoy, dan menembus dada Tolstoy semudah pisau memotong tahu, bahkan gagang pedangnya tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ah, tidak, apa-apaan ini? Teriak Tolstoy ngeri. Saat dia berteriak, tubuhnya yang kuat dan tinggi dengan cepat menyusut, seolah menyusut dengan cepat. Darah di sekujur tubuhnya mengalir kembali dengan sendirinya dan mengalir ke belati. Dia tidak bisa lagi menopang wujud manusia serigala dan kembali ke wujud manusianya. Setengah menit kemudian, Tolstoy kehilangan seluruh napasnya dan berubah menjadi mayat yang layu. Belati yang aneh. Qin Ming terkejut saat menyaksikan keseluruhan prosesnya. Setelah menyedot semua esensi dan darah dari tubuh Tolstoy, bilah pedangnya menjadi semakin merah, seolah-olah terbuat dari darah kental, dan sangat menawan. Saya tidak memiliki senjata dingin yang saya kenal, jadi saya memilihnya, yang disebut pedang peminum darah. Qin Ming mendapatkan pedang peminum darah yang ajaib dan luar biasa ini, yang membuatnya semakin kuat. Setelah melihat ketiga mayat itu, dia tidak bisa membuangnya begitu saja ke jalan. Qin Ming menyeret mereka kembali ke villa dan membuangnya bersama dengan mayat manusia serigala lainnya. Adapun akibatnya, Raymond akan mengurusnya. Melihat Qin Ming kembali dan membunuh 3 manusia serigala termasuk Tolstoy seperti yang diharapkan, Isabella menunjukkan banyak keengganan dan berkata dengan nada tenang, manusia serigala telah menemukan jejak saya khawatir Huaxia tidak sabar menunggu. Ya, saya berencana untuk kembalilah besok. Isabella tidak ingin pergi, dan dia tidak ingin meninggalkan Qin Ming, tetapi jika dia tetap tinggal, dia pasti akan menarik lebih banyak manusia serigala untuk menyerang dan membunuhnya, yang hanya akan membawa masalah bagi Qin Ming, dan dia harus melakukannya. Pergi jika dia tidak mau. Apakah kamu akan pergi begitu cepat? Qin Ming juga sangat enggan untuk pergi. Dia tidak ingin Isabella mengikutinya sebelumnya. Dia terutama khawatir tentang serangan manusia serigala dan cederanya Isabella keamanan. Aku ingin tahu kapan kita akan bertemu lagi lain kali. Bagaimana kalau tinggal bersamaku malam ini?
Isabella terbang ke pelukan Qin Ming seperti burung, memeluknya erat, dan berbisik dengan menawan. Qin Ming mengangguk, menggendong tubuh halus Isabella di pinggangnya, masuk ke mobil, lalu pergi, langsung menuju ke hotel terdekat. Bersambung.